menyeberang supaya bisa sampai tujuan. Nah itu sunnah Ibrahim. Jadi kalau mengikuti sunnah Ibrahim, hitung umur kita. Berapa? Kalau sampean baru mulai 70, itu berarti baru mulai hidup. Bagaimana dengan 69 ke belakang? Itu adalah tabungan untuk hidup. Ya. Jadi anak-anakku yang sekarang masih kelas 12, terus berseragam putih, yang akan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih, itu baru kalau dalam kehidupan itu baru berkaki 4. Saya kemarin ngasih teka-teki kepada cucu, karena cucu ini selalu ikut tidur bersama. Nah aku punya teka-teki. Nah. Ada makhluk mula-mula berjalan dengan kaki 4. Kemudian dalam proses lanjut berjalan berkaki 2. Kemudian berjalan lebih lanjut lagi, berjalan dengan berkaki 3. Itu lama. Lama jawabnya. Coba tanya abakmu, tanya ayahmu, dan tanya ibumu. Sudah mau tidur pun turun. Karena ini anak kepingin cepat tahu. Turun ke umiknya. Umah, ini ada teka-teki dari Mbah Kung. Begini, oh nanti dulu, Umah pikirkan dulu. Terus tanya kepada abaknya, Mbak ini ada teka-teki dari Mbah Kung. Apa ini? Kamu, maksudnya manusia. Nah, baru cepat datang. Manusia Mbak, mengapa? Waktu kecil merangkak pakai kaki 4, waktu sudah agak dewasa pakai kaki 2, lewat umurnya pakai kaki 3 dibantu tongkat. Seperti Nabi Musa katanya. Makanya tongkat itu kalau masih umur muda, dia menjadi tongkat komando. Itu pentingnya tongkat itu. Jadi jangan merasa masih muda kok pakai tongkat. Itu bagus. Mengapa? Sudah menjadi panglima. Kalau panglima itu pakai tongkat. Tapi dikepit di ketiaknya. Sudah itu cerita. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mengapa kok toleransi dan perdamaian? Saya jawab, perdamaiannya saja. Karena saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau pusat perdamaian. Dan darimu juga perdamaian itu. Dan kembali perdamaian itu juga kepadamu ya Tuhan. Maka hidupkan kami dalam negara yang penuh damai. Ada yang bertanya, tapi bukan malaikat, juga bukan jin. Mengapa? Li'anni abdus salam. Karena aku hamba suka damai. Namaku Abdus Salam. Jadi begitu ceritanya. Pertanyaan itu. Nah, jadi egois ini ya. Ini egois. Tapi enggak apa-apa, egois untuk bagus. Jadi itu ditanamkan kepada semua. Bapak sekalian, dengan tidak mengurangi penghormatan saya sebagai sesepuh di sini, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat pada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Nah, saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di roh saya, itu Bu Koni ini mewakili cita-cita saya. Gitu. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Koni itu,
Kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri. Berdamping-damping belum pernah. Tapi Koni Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakol nangkup binoyo mangap, buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Koni nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Koni kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan. Itu cerita tentang Bu Koni. Kemudian kami kemarin seperti di DPR sana kumpul karena kami ingin memberikan nama kapal untuk Bu Koni secara penyampaian seperti nerima, tapi hakikatnya belum nerima. Maka kemarin beberapa puluh orang kita tanya dan kita sampaikan ide, kami akan memberikan sebuah perahu yang ukurannya mudah-mudahan seperti kapal Nabi Nuh, 150 panjang, minimal 25 tinggi, dan minimal 50 lebar. Itu akan diberi nama Ibu Koni Rahakundini. Semua, karena ini alam demokrasi Pancasila, kita tanyakan kepada semua. Semua mengatakan setuju. Karena apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, walaupun tidak di DPR. Tapi itu bentuk musyawarah. Setuju. Kita serahkan kepada yang disetujui. Bu Koni, pripun? Kumaha Ibu? Atau tos disetujui mangga baik gitu. Cuma belum begitu omongannya, tapi dari gelagat beliau sudah menyetujui. Maka kita katakan kapal keempat, walaupun ukurannya andainya nanti melebihi ukuran kapal Nabi Nuh atau sedikit kurang dari kapal Nabi Nuh, itu akan kita sematkan kepada beliau, Ratu Koni Rahakundini Bakri. Ini permusyawaratan yang agak lebih luas. Dan anggotanya tidak pakai dipilih, tapi seluruh terwakili. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi, mudah-mudahan sebentar lagi. Gitu. Dan kemudian ada pelajar, ada bapak ibu pelajar, kemudian ada wartawan, kemudian ada cerdik pandai dari seluruh lapisan keagamaan. Kira-kira setuju apa tidak?
Ini namanya mau tidak mau. Harus mau. Ya. Karena lunas untuk kapal ketiga sudah selesai, maka akan kita siapkan lunas yang keempat. Kemudian yang kapal 1 dan 2, mudah-mudahan tidak seberapa lama lagi kita akan turunkan ke laut. Terus yang kedua, Bapak Haji Ilham, anak-anakku yang masih sangat muda dan saudara-saudaraku wali santri, seorang yang bernama Al-Hajj Ilham itu sudah lama saya kenal dalam pikiran, kemudian belum pernah ketemu. Setiap saya ingin berjumpa, tapi tidak ada sarana ataupun perantara yang bisa menghubungkan. Baru kemarin, beberapa hari yang lalu, anak Syekh yang keempat, Eji Anugrah, suami dari anak Syekh yang keempat Putri, itu, saya bisa, saya punya nomor. Terhubungilah beliau. Dan serta-merta, tatkala disampaikan undangan, lesan, itu menerima. Tidak tahu, mengapa kok cepat padahal belum kenal. Ya sudah, mengapa Syekh ingin berjumpa dengan beliau? Ingin tahu? Ya. Beliau adalah putra orang besar. Putra tokoh yang punya gagasan. Jangan pernah cerita hasil tidak hasil, tapi punya gagasan. Beliau adalah putra daripada tokoh Dipa Nusantara A. Nama beliau Dipa Nusantara A. Kalau dahulu semua orang menyebutkan DN, A-nya dipanjangkan. Tapi kalau saya hari ini menyebutkan putra daripada Dipa Nusantara A. Itu beliau. Saya ingin duduk bersama untuk menerjemahkan daripada tema peringatan Syuro hari ini. Bersama-sama. Dan sedikit mengapa saya mengistilahkan Syuro. Saya ingin mengendonesiakan budaya Arab kepada budaya Indonesia. Maka nanti tahun depan, belakangnya itu jangan H, tapi Ki atau K. Artinya, 1 Syuro 1446 Komariah. Nanti kalau ada perdebatan, serahkan kepada profesor-profesor, ahli-ahli syariat yang ada di UIN Syarif Hidayatullah. Saya hanya mencetus-cetuskan saja. Tadi doktor kita di syariat didampingi oleh asistennya. Nah, itu serahkan saja ke sana untuk membahas lebih lanjut bagaimana pandangan menurut syariat. Itu satu. Jadi sudah paham, Syekh ingin mengundang dan ingin bertemu kepada Al-Mukarram Al-Hajj Ilham Dipa Nusantara A. Kita duduk bersama hari ini menjabarkan cita-cita yang kita pampangkan di mihrab masjid ini. Tentunya tidak hari ini, terus kita berlanjut.
Sebelum kita berdoa untuk mengawali tahun ini, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial saya selalu mengatakan itu ada dua lembaga. Satu lembaga politik dan satu lagi lembaga karismatik. Lembaga politik biasanya pergumulannya itu tiap 5 tahun kalau di Indonesia. Karena selalu politik praktis yang digaungkan dalam kehidupan lembaga politik. Satu lagi lembaga karismatik. Bukan orang karismatik, bukan. Lembaga karismatik. Yang harus selalu melemparkan gagasan-gagasan yang gagasan itu bisa dipraktikkan oleh orang yang paham gagasan. Maka kita meletakkan, Az-Zaitun ini meletakkan dalam lembaga karismatik dan selalu menyampaikan gagasan yang gagasan itu bisa dipraktikkan. Jadi hal-hal yang kita buat ini gagasan, tapi supaya bisa masuk kepada kehidupan nyata. Mengapa memilih itu? Gagasan itu bisa masuk ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Bisa menembus sampai magmanya bumi. Dan tidak kenal barat, timur, utara, selatan. Tidak kenal panas, tidak kenal dingin. Itulah gagasan. Tapi kalau politik itu mengenal pagi sore. Maka esok tempe, sore dele, dan seterusnya. Tidak pernah ajek, tidak pernah jejek tumak nina. Berarti Indonesia pernah bangkit. Saudara-saudara, putra-putri Indonesia, atau kita katakan saja, Ibu Pertiwi kita pernah melahirkan putranya. Katakan, mari kita berdialog dengan sejarah. Karena dialog langsung begini terkadang terlalu lama, tapi kalau dialog dengan sejarah, kita bisa cepat ketemu. Tidak terlalu lama sejarah kita ini yang kita mau berdialog dengannya. Ya kita awalilah singkat, bahwa Nusantara kita pernah diatur oleh perseroan terbatas. PT. Artinya bukan oleh negara, oleh PT. Kalau katakanlah yang sekarang itu kalau agak sedikit gagah, LSM. LSM yang datang pertama namanya Verenigde Oost-Indische Company. Itu yang terstruktur. Kalau yang sebelumnya dinamakan Portugis, bukan PT, Portugis. Kemudian Spanyol. Nah baru LSM datang atau PT yang namanya Verenigde Oost-Indische Company. Karena namanya juga LSM, Lembaga Sosial Masyarakat Holland. Sedangkan kita di sini masyarakat yang belum menyatu, maka kekuatan-kekuatan habis. Tadi Ibu Doktor kita menyampaikan seperti itu. Karena yang namanya LSM yang tidak teratur dan PT yang semaunya sendiri, berjalan hampir 200 tahun. Dari VOC keluar VOC lagi. VOC pertama serakah, VOC yang kedua hancur. Maka orang Belanda mengatakan VOC yang kedua ini adalah Virgaan under korupsi. Ternyata perjalanan yang diatur bukan oleh lembaga negara yang baik, ujungnya korupsi. Kalau LSM mengatur negara, ujungnya dikorupsi, bukan korupsi, dikorupsi kekuatan negara itu. Maka baru tampil
atas nama negara. Disitulah keluar satu gagasan yang namanya politik etis. Itu pun dimulai sejak selesainya penyelesaian penjajahan dari Merauke sampai ke Sabang. 1904 Aceh selesai diambil oleh Belanda. Baru 1905 terjadilah politik etis. Saudara-saudara, bumi tanah air kita ini atau Ibu Pertiwi kita ini melahirkan anaknya. Kita kenal yang sekarang menjadi rumah sakit di Jakarta itu apa itu? Rumah sakit yang terbesar di Jakarta. Rumah sakit apa itu? Cipto Mangunkusumo. Saya membaca di buku Bung Karno bercerita tentang Cipto Mangunkusumo. Tatkala kawan-kawan beliau mengucapkan selamat tinggal, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal. Jumpa lagi. Nah, apa itu maknanya? Tidak pernah kita bisa dipisahkan antara sang tokoh dengan sang pendukung tokoh. Tatkala tokoh ini pergi, jangan pernah mengucapkan selamat tinggal. Ucapkan jumpa lagi. Itu pelajaran. Itu karakter. Itu akhlak. Itu solabowo tingkah laku unggah ungguh untuk pejuang bangsa ketika itu. Juga melahirkan tokoh yang dinamakan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari dua tokoh inilah keluar yang kemudian oleh Bung Karno disarikan di Indonesia yang akan kita merdekakan itu isinya ada 3. 1 nasionalis, 1 lagi agamis, 1 lagi internasionalis yang dibungkus oleh pemahaman Marxis. Saudara-saudara, itu kalau kita berdialog dengan sejarah. Dan sejarah tidak pernah bohong. Dari sini, politik etis membuka cakrawala. Cakrawala itu adalah pendidikan. Ternyata saudara-saudara bangsa Indonesia ini bila diberi pendidikan apapun pendidikannya itu gampang menyerap dan terinternalisasikan dalam jiwanya dan termanifestasikan dalam tingkah lakunya. Tidak lama kemudian tumbuh yang namanya tadi sudah diceritakan, menciptakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu menurut saya proklamasi adanya Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tergabunglah semua persatuan dari Merauke sampai ke Sabang, tersatukan dalam persatuan Indonesia. Wujud Indonesia dengan apa saudara-saudara? Bangkitnya ini bukan dengan senjata. Senjatanya adalah senjata halus yang bisa menerobos dinding-dinding yang tebal. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yang dari Nederland datang, yang cinta Indonesia seperti Bung Karno yang tidak mau sekolah ke Nederland, datang. Entah beliau bisa menjadi pimpinan perjuangan. Jadi jangan terlalu mendambakan sekolah asing saja.
Tapi ciptakan Indonesia ini adalah pusat ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kita baca. Di dalam dialog, melalui komunikasi sejarah, seperti itu. Saudara-saudara, itu jangkanya cuma 23 tahun kalau dihitung dari 1905 menuju 1928. Berapa? 23 tahun bukan? Bukan waktu lama. Bangsa Indonesia ini cepat bangkit asal dibawa kepada titik yang jelas. Terus apa yang mendasari semua itu? Toleransi dan perdamaian. Para pemuda ketika itu yang masih merangkak dengan kaki empat itu sudah menghilangkan semua apa agamamu, suku apa kamu, turunan siapa kamu, semua dieliminir, disatukan dalam satu pusat, mendapatkan Indonesia merdeka. Dan negara yang kita merdekakan itu harus punya nama. Itulah Indonesia, sekalipun disarikan daripada Indos, Nisos. Saudara-saudara, untuk menjelaskan cita-cita Indonesia itu sangat luhur kemampuan bangsa, walaupun masih merangkak dengan kaki empat. Sang pemuda yang sekarang menjadi mbah kita, Mbah Rebowagi Supratman. Beliau nama awalnya adalah Rebowagi Supratman. Kemudian ingin sekolah Belanda, maka disebutkan Rudolf supaya gampang. Akhirnya Rudolf, UAG-nya jangan dihilangkan. Supratman, diterimalah. Dalam umur yang sangat muda, menciptakan filosofi Indonesia itu seperti apa. Keluarlah, Indonesia, tanah airku. Mengapa bukan negaraku? Sedangkan tetangga kita, anthemnya, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kita, Indonesia, tanah airku. Ternyata terinspirasi oleh kitab suci. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat anak Adam ini di darat dan di lautan. Berarti kita, maka orang bertanya, apa arti sebuah nama? Bagi pemuda ketika itu, al-ismu kal musamma, dijawab dengan bahasa yang tingkat tinggi. Nama persis seperti yang dinamakan, atau nama persis pemilik nama. Jadi Indonesia itu sebuah nama, isinya adalah Indonesia tanah airku. Indonesia tanah yang kaya, tanah kita yang mulia. Indonesia tanah yang suci, tanah dari kecanggihan penampilan untuk berdiplomasi. Mengapa? Karena syarat ilmu. Berarti kebangkitan Indonesia itu adalah ilmu. Tanpa ilmu nggak bangkit. Dan itu bisa diuji ilmu bangsa Indonesia ketika itu. Apa ujiannya? Setelah dimerdekakan, tidak lama gegeran kepati. Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta, semua hilang. Dimasuki lagi oleh Belanda yang dompleng itu. Barulah terjadi diplomasi yang luar biasa. Sekalipun ada resikonya. Diplomasi, perundingan di atas kapal Renville. Maka kemarin saya bilang kepada Ibu Koni, Bu, kami kalau musyawarat di atas. Sang penampil, sang diplomat itu sangat muda. Bung Karno ketika itu umurnya yang paling sepuh. Tapi belum 40.
Maka belum dipanggil Syekh ketika itu, dipanggil Bung. Coba kalau seperti Syekh, pasti dipanggil Syekh juga. Paling tua, tapi masih belum 40. Maka dipanggil Bung. Bung itu kalau bahasa Jawa, rebung yang mau jadi bambu. Sudah. Terus bergerak, diplomasi, ujungnya KMP, ujungnya penyerahan kedaulatan sekalipun harus mengeluarkan biaya. Apa kata Bung Karno? Yang penting merdeka, habiskan uang simpanan kita, nanti kita cari lagi. Sekarang orang Belanda mengakui kemerdekaan tahun 1945. Mudah-mudahan uang DP yang pernah diberikan itu kembali dengan bunga-bunganya. Untuk membangun apa? Untuk membangun pendidikan Indonesia Raya. Jangan nanti kalau sudah datang lesap lagi. Lesap itu artinya ngiles. Ngiles itu bahasa Sunda. Lengit. Ya mudah-mudahan. Saudara-saudara, ternyata ilmu pengetahuan begitu masuk ke dalam perjalanan mengisi kemerdekaan, disitulah baru ada darah yang tertumpah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu, kalau kita diplomasikan atau kita komunikasikan dengan sejarah, itu gampang. Jadi kita juga pernah mengalami jalan yang penuh onak dan duri. Yang kata orang Arab itu, Thoriq al-alam. Bukan alam ya, al-alam. Jalan penuh kesempitan, penuh kesulitan, penuh kesengsaraan. Kalau dulu zaman Nabi Isa, itu ada istilah jalan atau Thoriq al-alam itu disebutkan via doloroso. Via doloroso. Itu semua sudah kita lalui. Hari ini kita akan terjerumus ke via doloroso lagi kalau kita tidak masuk dalam toleransi damai dan menuju persatuan Indonesia untuk bangkit kembali. Maka bangkit kembali kita ini adalah dengan ilmu. Mari kita baca sejarah. Orang Timur pernah maju, menguasai Barat. Kemudian orang Timur diserang dari Timur dan diserang dari Barat, lumpuh. Maka Barat menjadi tampil dengan apa? Dengan ilmu. Maka Timur mempertahankan dirinya dengan menghidupkan ilmu keagamaan, yakni Ihya Ulumuddin. Bertahan hidup dengan mempertahankan Ihya Ulumuddin. Rainisan urusan keagamaan sahaja. Apakah itu akan kita pertahankan untuk Indonesia? Saudara-saudara, mari kita berpikir logis. Yang harus kita pertahankan, kita bangkitkan kembali di Indonesia adalah Ihya'ul Ulum. Membangkitkan ilmu pengetahuan. Ini bersama-sama. Sehingga komponen bangsa Indonesia ini jangan pernah melihat keagamaannya, jangan pernah melihat ras golongannya, tapi bersama-sama masuk ke dalam membangkitkan ilmu pengetahuan. Dan tidak lama, kalau patokan kita itu 100 tahun dihitung dari tahun 45, tahun 45 nanti. 45 kepada hari ini, kepada 24, 20 sekian tahun. Dulu kita hanya 23 tahun bisa punya Indonesia. Dengan 17 tahun bisa memerdekakan Indonesia dengan ilmu. Ini juga Syekh yakin menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya
mulai sekarang sederhanakan Ihya Ulumuddin dengan jangan sampai kita ini bersikap tradisional dan dibungkus oleh tradisi agama. Kalau dibungkus oleh agama itu masih bagus. Dibungkus oleh tradisi agama. Sudah pun tradisional, masih dibungkus lagi oleh tradisi agama, bukan oleh agama. Ini mari kita kikis. Masuklah pada dasar negara yang pasti, jelas, yang bisa menghimpun seluruh bangsanya. Masuk kepada kebangkitan kembali Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Maka kita simpulkan menghentikan Ihya Ulumuddin, masuk kepada Ihyaul Ulum. Itulah Renaissance, itulah al-hayat, kehidupan. Ini saja saudara-saudara sebagai pembuka doa awal tahun. Baru jam 1, masih bisa menahan beberapa menit lagi. Mari kita berdoa, dan doa kita hanya menyebut Asma'ullah yang indah. Yang kata orang itu Asma'ul Husna, nama-nama yang terpuji. Coba dekat, yang sudah hafal dekat, jangan-jangan Syekh nanti lupa. Siapa yang sudah hafal? Yang setengah hafal jangan. Yang sudah hafal betul sini Ustaz Ali. Ini hafal betul itu. Kadang-kadang Syekh ini ada lupanya di tengah perjalanan. Nanti kalau lupa ditowel saja gitu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari al-musawwirul ghaffarul qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah Al-Alimul Qabidul Basit Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izz Al-Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latif Al-Khabirul Halimul Azim Al-Ghafurus Syakurul Ali Al-Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujibul Wasi' Al-Hakimul Wadudul Majid Al-Ba'ithus Syahidul Haqq Al-Wakilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Mukhsi Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi Al-Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahid Al-Lahadus Samadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir Al-Awwalul Akhirul Zahir Al-Batinul Wali Al-Muta'ali Al-Barrut Tawwabul Muntaqim Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Muluk Dzul Jalali wal Ikramil Muqsit Al-Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'til Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqil Waris
ar-rasyidus sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Akademisi sekaligus pakar militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun dalam acara peringatan 1 Suro. Selain memberikan pidato, Koni juga kedapatan melihat langsung galangan kapal milik Panji Gumilang. Dikabarkan jika Koni Rahakundini dijadikan nama dari satu di antara kapal buatan Panji tersebut. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Koni Rahakundini pada Selasa 18 Juli 2023. Dalam unggahan itu, Koni bersama Komandan Lanal Cirebon Letkol Ridwan Syah melihat galangan kapal Panji Gumilang. Melalui caption, Koni menyebut harus membiasakan diri untuk mempelajari, melihat sendiri dan menggunakan kedewasaan berpikir. Ia juga melarang untuk menghakimi sendiri. Koni pun meminta agar lebih bijak lagi dalam menanggapi sesuatu. Diduga, caption tersebut menyinggung adanya polemik belakangan yang mencuat di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Selain mengunjungi galangan kapal, Koni juga memberikan sambutan dalam acara peringatan 1 Suro di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang di Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, dirinya mengaku sangat mendukung proyek kapal Al Zaitun. Dijelaskan Koni bahwa leluhur bangsa Indonesia memiliki visi maritim, bahkan dikenal dengan kepiawaiannya di lautan. Tetapi hal itu seolah hilang setelah era kolonialisme. Oleh karenanya, Koni menilai apa yang dilakukan Al Zaitun adalah sebuah kemajuan dan semangat yang seharusnya diikuti unsur warga bangsa lainnya. Dikutip dari wartakotalive.com, dikabarkan jika Koni Rahakundini mendapatkan kehormatan digunakan untuk nama kapal nomor 4 Mahat Al Zaitun. Disebutkan bahwa kapal itu memiliki ukuran seperti Bahtera Nabi Nuh. Kapal nomor 4 yang akan dibangun menurut Syekh Panji Gumilang akan diberi nama Ratu Koni Rahakundini Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan patutlah kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam acara yang mulia ini kembali kita memperingati dengan damai, sukacita, dan penuh hikmah. Tentunya dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada yang amat terhormat, kepada Syekh Panji Gumilang dan Umi sekeluarga dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Kali kedua saya berdiri di depan saudara. Ini merupakan satu kehormatan dan kami merasakan damai ada di tempat ini. Shalom. Saudara, tidak lupa saya menyampaikan pada waktu itu bahwa Zaitun, Pondok Zaitun akan membawa dampak. Dalam perkembangan dampak tersebut tidak hanya membawa dampak. Saya ibaratkan Pondok Al Zaitun ibarat pelangi di mana dunia, khususnya Indonesia yang kita cintai, sedang melihat pelangi tersebut. Pelangi itu memancarkan keindahan dan keindahan ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan kami yakin dan percaya lewat pelangi ini dapat memberikan pelajaran yang bermakna untuk kita tampil bersama, di mana kesempatan ini di dalam perayaan 1 Suro ini mengangkat tema toleransi, kebersamaan, kedamaian, kesatuan menuju Indonesia Raya, berawal dari kita semua. Tentunya menjadi doa dan kesempatan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kita berdoa buat beliau, Syekh Panji Gumilang, untuk selalu sehat, diberikan kesehatan, sehingga apa yang sedang dikerjakan oleh beliau
itu bagaikan pelangi yang terus menerus. Selamat, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Shalom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al-Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini.